Tiga begal sadis yang menewaskan satu pegawai Basarnas di Kemayoran, Jakarta Pusat Oktober lalu akhirnya ditangkap. Satu pelaku yang menganiaya korban dengan senjata tajam masih buron dan diimbau segera menyerahkan diri atau akan ditindak tegas. Polda Metro Jaya menangkap tiga begal sadis yang menewaskan satu pegawai Basarnas di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat yang terjadi Oktober lalu. Polisi juga menyita sejumlah senjata tajam yang digunakan para pelaku saat beraksi. Ketiga pelaku ditangkap di tempat berbeda, yakni di Taman Sari, Jakarta Barat, Klender, Jakarta Timur, dan Bogor, Jawa Barat. Modus para pelaku adalah menuduh korban dan teman prianya telah memukul temannya. Pelaku lalu merampas barang berharga dan menganiaya korban sebelum kabur. Satu pelaku utama yang menganiaya korban masih dalam pengejaran. Polisi mengultimatum pelaku untuk segera menyerahkan diri atau ditindak tegas. ADR ini alias T, ini yang DPO, ini yang melakukan pembacokan. Sekalian juga tolong betul-betul diperlihatkan. Saya minta secepatnya untuk segera menyerahkan diri. Ya, kita kasih waktu secepat mungkin untuk menyerahkan diri karena kita sudah tahu identitasnya. Ini yang melakukan pembacokan. Dan yang bersangkutan juga punya LP itu di Polres Jakarta Timur. Sama dengan kasus yang sama. Sebelumnya, Mita Nur Hasanah, seorang pegawai yang bertugas sebagai call center di gedung Basarnas kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, tewas dibegal. Korban dibegal di Jalan Angkasa usai memesan ojek online untuk teman prianya. Saat berjalan menuju tempat penjemputan, korban diadang 4 pelaku yang menggunakan 2 motor. Usai menganiaya korban, para pelaku kabur dengan membawa tas dan ponsel korban. Sementara itu di Jakarta Timur, pemirsa, kawanan begal sadis yang menewaskan satu orang di halte kawasan Cakung juga ditangkap. Para pelaku tega menganiaya korbannya demi merampas satu telepon genggam. Inilah salah satu begal sadis yang ditangkap aparat Polsek Cakung dan Polres Metro Jakarta Timur di tempat persembunyiannya di Purwakarta, Jawa Barat. Selain pemuda ini, polisi juga menangkap 2 rekannya, di mana dalam aksinya menewaskan seorang pria di halte kawasan Cakung, Jakarta Timur. Korban bernama Sigit Priantono dianiaya hingga tewas saat berusaha menyelamatkan diri dari pelaku dan telepon genggamnya dirampas. Dalam tiap aksinya, kawanan pelaku melengkapi diri dengan senjata tajam dengan modus menuduh dan menakuti korban yang sendirian dan memegang ponsel di jalan raya. Dia modusnya selalu begitu melihat ada korban yang memegang HP, dia tanyakan langsung, ini orangnya, dengan maksud supaya korban ini shock dan kemudian mereka melakukan tindakan kekerasan apabila korban tidak menyerahkan barang atau HP yang dimiliki itu kemudian dibawa lari oleh para tersangka. Polisi kini memburu 2 pelaku lain yang identitasnya sudah diketahui. Keduanya diminta untuk segera menyerahkan diri, sementara 3 pelaku lainnya mendekam di sel tahanan Polres Metro Jakarta Timur dan terancam hukuman 20 tahun penjara. 2 begal sadis yang meresahkan warga Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap di tempat persembunyiannya. 2 pelaku merupakan buruh bangunan yang pernah dipenjara karena kasus serupa. Tim Resmo Polsek Panakukang meringkus 2 begal sadis di tempat persembunyiannya di wilayah Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Keduanya yang merupakan buruh bangunan diketahui sering beraksi di wilayah Panakukang dan Tamalan Rea hingga meresahkan warga Makassar. Dalam tiap aksinya, pelaku terkenal sadis dan tidak segan untuk melukai korbannya dengan senjata tajam jika mencoba melawan. Dia mengincar wanita yang berkendara di malam hari sendirian sehingga pelaku mudah untuk melancarkan aksinya dengan cara mengancam dan jika melawan tidak segan-segan melukai korbannya. Kedua pelaku yang juga residivis kasus yang sama ini kini mendekam di sel tahanan Polsek Panakukang dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara.
Masih dari Makassar, pemirsa, seorang begal ditangkap saat bersama seorang perempuan di sebuah kamar hotel. Pelaku merupakan residivis kasus yang sama. Unit Jatantras Polrestabes Makassar menggerebek sebuah kamar hotel yang disewa pelaku begal sadis bernama Reski, 26 tahun. Saat digerebek, pelaku sedang bersama seorang perempuan di dalam kamar hotel. Penangkapan ini dilakukan berdasarkan keterangan dari rekannya yang telah tertangkap setelah membeli telepon genggam hasil curian pelaku. Pelaku ternyata bersembunyi di sebuah kamar hotel usai beraksi. Saat menggeledah lokasi penangkapan, polisi menemukan sejumlah alat kontrasepsi. Polisi juga menyita telepon genggam dan sepeda motor hasil kejahatan pelaku. Pelaku merupakan residivis kasus serupa yang tidak segan-segan melukai korbannya saat beraksi. Dengan menodong menggunakan sebilah badik, sehingga korban merasa ketakutan dan memberikan seluruh barang dari korban. Dari hasil interogasi, mereka sudah melakukan berapa kali aksinya di Makassar? Untuk pelaku tersebut, saat kami interogasi sudah beberapa kali melakukan aksi tersebut dan sudah menjalani hukuman sebelumnya. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Kita beralih ke Jawa Barat, pemirsa. Seorang pemuda di Bekasi menjadi korban penyerangan oleh sekelompok geng motor ketika makan di sebuah warung. Mirisnya, pemirsa, para pelaku adalah remaja berusia belasan tahun. Jalan gangster di daerahnya banyak. Aksi geng motor di Bekasi, Jawa Barat kian meresahkan. Kali ini seorang pemuda yang sedang menyantap makan malam di sebuah warung di Jalan Raya Perumahan Alinda, Bekasi Utara jadi korban penyerangan. Di lokasi yang sama, kawanan geng motor juga menyasar pengendara motor yang melintas dengan membacok dan merampas dompet korban. Polisi pun langsung bergerak dan menangkap 2 orang pelaku dari tempat persembunyiannya di wilayah Jati Asih, Bekasi Timur. Yang pada saat itu memang betul melakukan pembegalan terhadap korban. Korban sendiri mengalami luka di mana, Pak? Gimana? Korban sendiri mengalami luka di mana? Di tangannya. Dibacok atau apa, Pak? Ya, itu tadi pakai samurai tadi kan. Samurai tadi. Nah, berdasarkan pengakuan dia sendiri, udah berapa lama kan dia Bang melakukan perbuatan ini? Ini kami masih pengembangan karena masih ada beberapa pelaku lain yang masih kami cari. Sejumlah barang bukti senjata tajam untuk menyerang juga diamankan. Pelaku terjerat pasal berlapis tentang pencurian dan kekerasan dengan ancaman 12 tahun penjara. Kini polisi memburu anggota kawanan geng motor yang masih buron. Polrestabes Palembang mengungkap kasus tindak pidana perdagangan anak. Realita akan segera kembali dengan informasi selengkapnya.